Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Rabu 1 September 2021 bersama Romo John Laba SDB dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini hari Rabu pekan biasa yang ke-22, saya Romo John Laba SDB dari komunitas Salesian Don Bosco Tiga Raksa akan hadir bersama kalian semua untuk membaca dan merenungkan Injil pada hari ini, Injil Lukas bab 4 ayat 38 sampai 44. Sekarang saya bacakan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka untuk berbicara karena mereka tahu bahwa Ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari Dia. Ketika menemukan Dia, mereka berusaha untuk menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan Ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberi judul renungan pada hari ini, Tuhan Yesus, sekiranya Engkau ada di sini. Pada saat ini saya sedang berada dalam ruangan kapel komunitas Novisiat Salesian Don Bosco di Tiga Raksa, Tangerang, persis di depan altar. Di tempat inilah setiap hari para novis dan juga tim pembina berkumpul bersama sebagai sebuah komunitas untuk berdoa, baik berdoa secara pribadi maupun secara sebagai satu komunitas, dan juga merayakan Ekaristi secara bersama-sama. Tentu suasananya menyenangkan karena ada dalam sebuah biara di sebuah novisiat. Saya juga mengucapkan selamat memasuki bulan September. Rasanya sadar atau tanpa sadar, waktu mengalir begitu cepat. Ketika masuki bulan-bulan yang berakhiran dengan R, seperti September, Oktober, November, Desember, maka pikiran kita mulai tertuju pada perayaan Natal dan Tahun Baru yang kian mendekat. Dan untuk tahun ini,
ya, Natal dan Tahun Baru juga masih dihiasi oleh kalimat pandemi G19. Kita semua belum tahu ya secara pasti kapan masa pandemi ini akan berakhir. Hanya Tuhan yang tahu secara pasti kapan pandeminya akan berakhir. Namun yang jelas, orang-orang yang beriman akan tetap berharap kepada Tuhan Sang Pencipta yang tidak akan berhenti untuk mengasihi. Karena Allah adalah kasih. Bulan September juga dikenal sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Tema bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021 yang diusulkan oleh Lembaga Biblika Indonesia sangat kontekstual. Temanya adalah Yesus sahabat seperjalanan kita. Siapakah kita yang menjadi sahabat seperjalanan Yesus? Kita adalah pribadi-pribadi yang dalam masa pandemi ini sedang putus asa, kehilangan, menderita, dan bertobat. Mereka yang mengalami dan masuk dalam kategori inilah yang menjadi sahabat seperjalanan Yesus. Saya yakin bahwa Anda dan saya adalah sahabat-sahabat seperjalanan Yesus saat ini. Saudari dan saudara, sejak hari Senin yang lalu kita semua juga memasuki pekan biasa yang ke-22. Dan sejak pekan biasa yang ke-22 ini kita membaca dan merenungkan Injil Lukas. Sebelumnya kita membaca Injil Matius. Menurut Injil Lukas, Tuhan Yesus yang mulai tampil di depan umum, mulai menyampaikan visi dan misinya di Nazaret, di kampung halamannya. Pada waktu itu ia berkata begini, "Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Injil Lukas bab 4 ayat 18 dan 19. Namun sebagaimana kita baca dan mengetahui bahwa orang-orang sekampung halaman itu menolak kehadiran Yesus, maka apa yang terjadi? Dia lalu meninggalkan Nazaret menuju ke Galilea yang saat itu sangat ramai karena merupakan salah satu pusat perniagaan bagi orang-orang saat itu. Jarak antara Nazaret dan Kapernaum di Galilea itu sekitar 20,03 mil atau sekitar 32,24 kilometer. Perjalanan menurun dan tentu juga melelahkan bagi Yesus. Dari visi dan misi Yesus ini kita menemukan para sahabat seperjalanan Yesus. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus mewartakan Injil kepada kaum miskin, pembebasan kepada para tawanan, penglihatan kepada orang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas, dan memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi meskipun Yesus mengalami penolakan di kampung halamannya di Nazaret, namun ia tetap berjalan bersama sahabat-sahabatnya, berkeliling dan berbuat baik dengan menjamah serta menyembuhkan mereka. Penginjil Lukas hari ini menceritakan tentang penyembuhan-penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus setelah dia tiba di Galilea, tepatnya di dalam sinagoga di Kapernaum. Mula-mula Yesus diminta untuk menyembuhkan ibu mertua Simon yang saat itu sedang
demam keras. Cara Yesus menyembuhkan juga sangat unik. Apa yang dia lakukan? Dia berdiri di samping wanita itu dan menghardik demam. Dan saat itu juga demam itu hilang dan wanita itu menjadi sembuh. Dia bangun dan melayani Yesus. Peristiwa penyembuhan ini sangat menarik karena Yesus melihat nilai hidup manusia yang sangat mulia sebagai ciptaan Tuhan. Sebab itu Yesus menghardik demamnya. Dia tidak berbicara melawan ibu mertua Simon yang secara manusiawi mungkin tidak menjaga kesehatannya dan lain-lain. Dia tidak mengomeli mertua Simon, tapi dia justru menghardik demam itu. Tuhan Yesus memang beda. Dan pada sore harinya, Yesus juga menyembuhkan banyak orang sakit dengan cara meletakkan tangan atas mereka dan mereka semua menjadi sembuh. Setan-setan saja berteriak sambil mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan satu hal yang juga Yesus lakukan pada saat itu adalah dia mencari sebuah kesempatan di tempat yang sunyi untuk bersyukur kepada Tuhan atas tanda-tanda dan juga pengajaran atau pewartaan Injil yang sudah dilakukannya. Selanjutnya Yesus lalu berkeliling sambil berbuat baik melalui tanda-tanda heran sebagai wujud nyata perutusannya di dunia. Ia tetap mewartakan Injil dan melakukan tanda-tanda heran. Dari lukisan penginjil Lukas ini, kita mendapat gambaran yang jelas tentang perasaan empati yang diberikan kepada manusia, sahabat-sahabat yang menderita, sahabat-sahabat Yesus. Maka di hadapan penderitaan manusia yang menjadi sahabat-sahabat seperjalanannya, kita mengingat sebuah perkataan dari Marta, saudari dari Lazarus dan Maria. Ketika Lazarus meninggal dunia, Marta lah yang pergi dan berjumpa dengan Yesus. Dan dia mengatakan begini, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Injil Yohanes bab 11 ayat yang ke-21. Perkataan ini masih aktual pada saat ini. Boleh dikatakan bahwa pada saat ini perkataan Marta itu terulang kembali. Secara manusiawi tetap nyata. Banyak orang beriman juga mengatakan hal yang sama. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, maka pandemi ini akan berlalu. Namun mengapa Engkau seolah-olah membiarkannya? Mengapa Engkau seakan-akan membiarkan para sahabat seperjalananmu hidup dalam penderitaan, dalam kemalangan? Mengapa Engkau membiarkan sahabat-sahabat seperjalananmu itu putus asa karena beban-beban yang mereka alami, kehilangan sesama yang mereka kasihi, dan pekerjaan-pekerjaan mereka tentu saja, dan juga mereka yang menderita dan berbaring di rumah sakit, dan yang hidup dalam lumpur dosa dan menginginkan pertobatan. Apakah ini adalah cara Engkau mau mendidik kami untuk berbenah diri di hadirat-Mu? Apakah pandemi menjadi cara Tuhan mendidik kita untuk berbenah diri? Kita mungkin berpikir bahwa Tuhan melupakan kita, tapi Tuhan ternyata belum lupa dengan kita.
Maka terlepas dari semua ini, kami tetap percaya bahwa Engkau tetap hadir dalam hidup kami, tetap berkeliling dan berbuat baik, sehingga ada di antara saudari dan saudara yang sembuh dan masih hidup di tengah-tengah kami, dan ada juga yang sangat Engkau kasihi, dan Engkau memanggil mereka untuk tinggal bersamamu selama-lamanya. Untuk memenuhi apa yang Engkau sendiri katakan, di mana aku berada, kamu juga ada bersama dengan aku. Kami tetap akan berseru kepadamu dalam doa. Hadirlah ya Tuhan, dan selamatkanlah kami semua. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, syukur padamu, hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau juga melakukan tanda-tanda di dalam kehidupan kami. Semoga kami menyadarinya dan selalu bersyukur kepadamu atas tanda-tanda zaman yang kami alami setiap hari. Semoga Engkau memperhatikan saudara-saudara kami yang sedang sakit, menyembuhkan, dan yang sudah meninggal dunia, Engkau berikan tempat yang abadi, bahagia bersama Engkau. Namun ya Tuhan, kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dan kiranya kita semua pada hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 1 September 2021. Terima kasih kepada Romo John Laba untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.